Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat muslim, jumpa lagi bersama saya Ustadz Jumharuddin LC dalam program Share It. Kita masih membahas makna-makna Asmaul Husna. Pada episode sebelumnya kita memaknai makna-makna Asmaul Husna, tapi kali ini kita akan melihat langsung Asmaul Husna dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi sebelum kita membahas, saya tidak sendirian, saya ditemani seorang barista yang akan memutar beberapa video yang viral di media sosial. Yuk kita bahas, kita ambil pelajarannya. Izin Ustaz, ngopi dulu Ustaz. Barakallah, makasih Ya. banyak. Jazakallah khairan. Terima kasih. Izin Ustaz ya, di segmen ini kita bakal bahas beberapa video yang viral di internet. Mungkin kita putar saja. Sebelumnya yang pertama itu, langsung saja Ustaz ya. Ya. Di ini nanti ada sebuah video itu sempat beredar viral di internet. Ada seorang komedian stand up meninggal dunia karena penyakit yang langka Ustaz. Kalau nggak salah ini namanya Babe Cabita itu. Keren namanya ya. Ya betul. Jadi beberapa hari sebelum dia meninggal, si almarhum ini sempat menyiapkan kondisi finansial untuk istri dan dua anaknya. Dia sempat menjual motor-motor koleksinya, mobil-mobil koleksinya untuk bekal dari istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian si komedian ini juga sempat mengunggah tulisan permintaan maaf kepada para penggemarnya di media sosial. Kita coba cek dulu Ustaz videonya. Ini dokter ini kalau nggak salah. Komika Babe Cabita Iya, bukan yang dokter itu ya, bukan, pada beda, pagi Ustaz. hari ini Selasa 9 April 2024. Bak Firasat Babe ternyata sempat mengurai sebuah pesan permintaan maaf di akun sosial medianya. Pesan tersebut dituliskan 40 hari sebelum Babe meninggal dunia. Unggahan terakhir Babe Cabita di akun media sosial sebelum meninggal dunia menyita perhatian warganet. Pasalnya dalam foto yang diunggah pada 1 Maret 2024 itu menyinggung permintaan maaf. Melalui tulisan berlatar hitam putih, komika dengan rambut kribo itu meminta maaf atas perbuatan yang menyakiti hati. Kolom komentar mengunggahan tersebut kini dibanjiri ucapan bela sungkawa. Ada yang menganggap permintaan maaf ini terakhir dan salam perpisahan. Babe Cabita meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 9 April. Dia sempat dirawat di rumah sakit karena demam berdarah pada September 2023 lalu. Setelah mengalami demam berdarah, Babe Cabita didiagnosis mengidap penyakit anemia aplastik. Sebelumnya pada Juni 2023, Babe Cabita juga dirawat di rumah sakit hingga harus mendapatkan transfusi 4 kantong darah. Tampak tangan yang diinfus Babe Cabita menjelaskan bahwa kondisinya saat mengalami trombosit rendah. Sementara dalam unggahan sebelumnya, Babe Cabita mengunggah momen dirinya melakukan CT scan kepala. Jadi di video tersebut seolah-olah si komedian ini itu merasakan firasat kematiannya. Jadi apakah orang yang belum meninggal itu bisa merasakan firasat kematiannya sendiri, Ustaz? Ya, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an ya, dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman itu, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Oh iya. Dalam surat Luqman. Iya, Dan tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. betul. Nah, dari ayat ini maka para ulama mengatakan tidak ada yang tahu kematian. Karena kematian itu nggak ada rumusnya. Itu hanya takdir dari Allah. Ya, yang sakit belum tentu duluan. Bener nggak? Iya, betul, ya, betul. Yang sehat Bisa jadi duluan. bisa jadi duluan. Iya. Bisa jadi siapa namanya? Nafal. Bang Napal duluan, saya belakangan kan? Ya, bisa jadi, bisa atau jadi. saya seperti belakangan, Saya Bang dulu. Napal duluan. itu. Iya. Sama aja sih Ustaz itu. Sama jadinya. aja kan? Sama aja. Ya, coba dibalik aja. Satu-satunya rumus bagi kematian itu dia nggak punya rumus. Makanya kita teringat bahwa kematian itu hak prerogatif Allah. Nggak ada yang bisa mematikan itu kecuali Allah. Penyakit nggak bisa mematikan. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Nggak ada yang bisa mati kecuali dengan izin Allah. Nah, ternyata itu tidak diketahui kapan kita mati, itu justru menguntungkan kita.
Kenapa? begitu, Ustaz? Kita jadi siap-siap, jangan-jangan ntar nih mati. Oh iya betul. Tapi kalau tahu mati itu kapan ya, wah dosa dulu. Ntar menjelang mati Baru taubat. baru taubat. Iya. Nah ini sebenarnya bukan firasat, karena beliau ini kena penyakit yang tidak langka. Iya. Otomatis itu sih bukan firasat. Rata-rata orang kena penyakit seperti ini, menurut analisa dokter, nggak lama. Oke. Ya, jadi itu bukan firasat namanya. Itu memang sebuah fakta yang logis. Sehingga kemudian beliau, karena logis itu, beliau kemudian Mempersiapkan. Berarti sakit dulu itu untung ya. Iya, jadi kita bisa tahu Tapi gambarannya. jangan parah-parah lah kalau sakit gitu, kira-kira gitu. Oke. Jadi pada intinya kita cuma menunggu kapan kematian itu datang ya, Ustaz. Betul. Oke. Baik, untuk kita lanjut Ustaz ke video yang kedua. Mm-mm. Itu ada sebuah cuplikan podcast diceritakan bahwa kesaksian seseorang melihat temannya mengalami sakratul maut, Ustaz. Diketahui temannya ini itu mengalami kanker leukemia. Nah, di detik-detik sakratul mautnya ini, ia melihat temannya ini mendadak mulai kesulitan bicara, seolah lidahnya ini semakin pendek, dan melihat hal-hal gaib seolah kedatangan malaikat maut. Kita coba cek videonya, Ustaz. Jadi 2 jam sebelum meninggal, itu horor banget. 2 jam sebelum beliau meninggal, mohon maaf ya, aku juga nggak tahu apakah semua orang yang sakaratul maut mengalami ini. Tapi yang aku lihat dari temanku itu adalah 2 jam sebelum beliau meninggal, itu ngomongnya udah celat ya, cadel gitu. Padahal tidak cadel, tidak celat. Jadi lidahnya mulai pendek. Yang kalau kita baca, memang ciri-ciri orang yang sudah mau wafat tuh lidahnya jadi pendek. Kayak gimana dia ngomong itu? Jadi, mohon maaf ya, ada yang di depan pintu, Kayak ada pakai yang, hago. iya kayak gitu. Kayak apa ya? Iya. Dia sebenarnya dia pengen ngomong bener, Gitu ya. ya. Tapi dari sananya udah dikunci gitu. Karena kan nggak mungkin bilang itu ada malaikat, kan nggak mungkin gitu kan. Liatin ke pintu. Jadi pas dia bilang mau apa, mau masuk, ada yang mau masuk. Terus nggak berapa lama, ya udah nggak apa-apa, ya udah masuk, dia udah masuk. Jadi dia bisa ngelihat apa yang nggak kita lihat, kan benar ya malaikat pencabut nyawa gitu ya. Nggak berapa lama, selang dari situ, yang paling ngeri itu waktu proses dia sakaratul maut sih. Oke, Ustaz. Ya. Jadi apakah semua orang yang akan meninggal itu akan mengalami dan merasakan sakitnya sakratul maut, Ustaz? Iya. Semua orang akan mengalami sakaratul maut. Pertama karena Al-Quran sendiri mengatakan wajaat sakratul mauti bil haq. Oke. Maka datanglah sakaratul maut itu dengan kebenaran. Artinya akan benar-benar ada sakaratul maut. Iya. Yang kedua, karena Nabi sendiri yang bersabda, innalil mauti la sakarat. Bahwa kematian itu ada sakaratnya. Nah, jadi semua orang akan mengalami sakarat itu dengan tingkat yang berbeda-beda. Iya, betul. Makanya karena itu gaib ya. Kadang-kadang kan kita melihat ada orang yang lepas nyawa gitu, nggak ngerasain apa-apa kan. Biasa aja. Karena gaib kan, Iya, nggak kelihatan apa yang dia rasakan. betul. Makanya kenapa Nabi mengalami sakaratul maut itu? Untuk membuat bukti bahwa sakaratul maut itu Memang ada. ada Makanya Nabi mengalami, sakratul maut. menceritakan sakaratul maut itu supaya orang-orang ketika melihat ada yang meninggal kayaknya biasa-biasa aja, percaya. Karena itu di alam yang berbeda loh sakaratul maut itu. Iya, betul. Ya kalau orang sedang dalam keadaan kematian itu, ya dia dalam keadaan yang sangat berbeda dengan di alam sadarnya itu. Makanya Nabi menceritakan agar kita betul-betul bersiap-siap untuk memperbanyak amal agar ya sakaratul maut kita diringankan. Jadi bukan dihilangkan, tapi diringankan. hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan sakaratul maut itu. Nah, gitu. Tapi ini Ustadz, biasanya kan beberapa orang yang sakratul maut itu sering menengadah ke atas gitu matanya. Kan katanya seolah-olah dia melihat malaikat maut yang mencabut nyawanya. Apakah benar seperti itu? Tentu bisa jadi kita tidak tahu ya apakah dia melihat malaikat maut atau justru melihat iblis atau setan. Oke. Makanya kenapa dalam agama kita kalau orang sedang sakaratul maut didampingi untuk dia disibukkan dengan ingat Allah, ditalkinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, dikuatkan. Kenapa demikian? Karena secara fisik orang sudah sakaratul maut lemah.
Ya, betul. Secara ingatan akan lemah. Maka dia butuh penguat. Dan itu kesempatan terakhir setan untuk kemudian mencelakakan orang ini. Kesempatan terakhir Di akhir hayatnya. di akhir hayatnya. Maka setan akan menyibukkannya. Maka dia menampakkan sebagai sosok ayah, sosok ibu. Oh iya. Iya kan, saya ngelihat ibu gitu. Itu ngelihat kakek. Kan sering kita bilang Iya, gitu. betul. Ha. Nah itu setan kalau udah ngomong begitu. Oh, jadi fungsi kita mentalkikan untuk mencegah dari hasutan Mencegah. terakhir setan tersebut. Justru itu yang harus kita betul-betul bantu dia saat terlemah dia. Oke. Dan itu kesempatan terakhir setan. Saat terlemah dia, dan itu kesempatan setan terakhir. Oke. Oke, baik Ustadz. Nah. Kita beranjak ke video selanjutnya Ustadz. Ustadz, ada sebuah video viral di mana seorang kepala desa meninggal dunia saat berjoget dengan biduan. Ini seolah-olah matinya kayak dalam keadaan buruk gitu ya Ustadz ya. Nah, awalnya si kepala desa ini terlihat berjoget ria sambil bernyanyi dengan biduan. Namun seketika badannya langsung ambruk. Dan detik-detik kematian si kepala desa ini terekam jelas di kamera handphone warga. Kita coba cek. Lagi dangdutan, tiba-tiba ajal menjemput begitu. Tiba-tiba begitu. Nah, dari kejadian seperti ini, apa pelajaran yang bisa kita petik, Ustaz? Yang pertama, kita harus senantiasa siap. Kita harus senantiasa dalam keadaan terbaik kita. Dalam semua keadaan. Oke. Ya kan? Iya, betul. Karena kita tidak tahu Kapan ajal ajal itu itu datang. menjemput. Itu menarik sebenarnya. Karena tidak tahu akhirnya kita jadi baik terus. On the track terus. Iya, betul. Iya kan? Jadi mengingat kematian itu, mengingat nama Allah Al-Mumit itu, membuat kita tidak keluar rel. Stay in real gitu. Stay and real. Kenapa? Karena ada kematian tadi. Iya. Kalau saya keluar dari relnya gimana? Mati saya. Nah itu jadi mengingat Asmaul Husna Al-Muhyi Al-Mumit yang maha menghidupkan, maha mematikan, itu insya Allah akan membuat kita on the track. Dan yang berikutnya yang menarik, membuat kita mempercepat speed. Maksudnya gimana itu, Ustaz? Karena kita tidak tahu kapan ajal datang, Iya. maka kita akan membuat waktu kita tuh produktif. Oh, begitu. Speed. Iya. Makanya di bandara kan ada eskalator ya. Iya. Ada eskalator. Kenapa di bandara eskalator? Untuk mempercepat kita menuju Nah, destinasi. mengingat kematian itu adalah eskalator kita. Sedangkan pegangan sebelah kanan supaya kita nggak keluar track gitu. Oh, gitu. Ya, jadi ini luar biasa ya. Dan apa ya? Kematian mendadak itu bagi orang yang durhaka itu hukuman. Dari dosa-dosanya selama ini. Ya hukuman atau azab. Oh, azab. Tapi kematian mendadak bagi orang-orang yang takwa itu keringanan. Nikmat. Oh, Meringankan dia. Oke. Ini kalau orang soleh meninggal mendadak gitu, ya, nggak ada sakitnya. Iya. Ini takhfif, keringanan dari Allah. Jadi Oke. tafsirnya bisa berbeda-beda, tergantung siapa yang meninggal mendadak. Oke, baik. Kita lanjut ke video selanjutnya, Ustaz. Itu ada video viral juga. Seorang ustazah yang meninggal dunia saat memimpin bacaan khataman. Oh, ini berbanding terbalik dengan Ya, video sebelumnya, ya. Ustaz ya. Jadi pada saat almarhumah itu duduk di antara jamaah sambil melantunkan ayat suci Al-Quran. Gak lama sih, sekitar 5 menit kemudian itu suaranya bergetar dan tubuhnya rubuh. Banyak netizen yang kagum dan iri akan kematian yang dialami oleh ustazah tersebut. Kita coba cek, Ustaz. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يسر لنا أمورنا بديننا ودنيانا
Jadi Ustadz, ternyata setelah diselidiki si ustazah ini, almarhumah ini dulunya memang dikenal sebagai guru ngaji yang sangat baik hati. Benar nggak sih Ustadz, seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya sewaktu ia masih hidup, dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia meninggal dunia? Iya, betul sekali. Memang dalam hadis Nabi seperti itu. Ya, para ulama mengatakan siapa yang membiasakan satu kebiasaan maka dia akan mati Dalam keadaan dalam tersebut. kebiasaannya itu. Dan tadi saksi yang kita lihat tadi, Iya, yang meninggal suka joget matinya di sambil joget, joget, yang suka ngaji ngaji matinya sambil ngaji, sambil ngaji, yang suka dugem, matinya sambil dugem, iya, suka minum nenggak botol, mati sambil mabok. iya. Jadi dari situ kita kalau mau husnul khatimah berarti apa? Harus melakukan yang baik-baik. Harus berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Oke. Selesai dari satu kebaikan, fa idza faragta fansab, kebaikan yang berikutnya, kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya. Sehingga kalau kebiasaan baik itu terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita insya Allah akan husnul khatimah. Ya. Oke. Semoga kita husnul khatimah. Amin, 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 amin. ya Rabbal Alamin. Ini Ustadz, video yang terakhir Ustadz. Jadi juga sempat nih beredar video seorang artis cantik, Marissa Haque, yang meninggal dunia secara mendadak di kediamannya. Putri bungsunya, Ciki Fauzi, nampak sangat sedih dan terpukul. Rupanya 2 minggu sebelumnya, Ciki sudah mendapat firasat bahwa ibunya akan segera berpulang. Pasalnya almarhumah berulang kali sempat berpesan ingin dimakamkan di tempat pemakaman yang letaknya tidak jauh dari rumah. Meski muncul firasat, namun Ciki lebih pilih mengabaikannya karena takut belum siap kehilangan ibundanya. Ya. Kita cek, Ustaz. Isabella Mulyawati Fauzi ungkap firasat sebelum sang ibunda, Marissa Haque, meninggal dunia. Dunia hiburan tanah air tengah berduka setelah istri dari penyanyi Ikang Fauzi, Marissa Haque, yang dikabarkan meninggal secara mendadak pada Rabu, 2 Oktober 2024 dini hari. Termasuk Isabella Fauzi yang kini masih berduka lantaran ibunya yang telah pergi untuk selama-lamanya. Firasat sebelum Marissa Haque menghembuskan napas terakhir rupanya dirasakan oleh Isabella. Isabella mengakui dirinya sempat memiliki perasaan tak enak beberapa hari sebelum sang ibunda berpulang. Oke, Ustaz. Jadi ini Ustaz, benarkah jika keluarga yang akan meninggal itu akan muncul firasat dari orang terdekatnya? Iya. Kayaknya sama seperti pernikahan Sama, sebelumnya. Sama, tapi kalau saya lihat, saya ingin mengambil pelajaran dari sini. Seringkali kita itu menghargai nikmat itu setelah nikmat itu lepas dari kita. Oke. Menyadari sosok seorang ibu setelah ibu itu Telah tiada. tiada. Maka sesungguhnya ketika kita melihat fenomena kematian mendadak seperti ini, pelajaran bagi kita. Jangan sia-siakan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Sayangi, hargai, cintai ayah ibu kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Karena gak ada yang tahu kematian itu. Saya lihat rata-rata firasat itu orang Indonesia tuh setelah kejadian. Iya, baru Nah, itu firasat. banyak Ustaz. Kalau firasat beneran tuh sebelum kejadian. Iya. Kalau itu setelah kejadian. Jadi teman-teman, menarik sekali ya kita menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah, Maha Kuasa, Maha mematikan, Maha mencabut nyawa, ya. Jadi ternyata Asmaul Husna bisa kita saksikan dalam setiap aspek kehidupan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan mendalami Asmaul Husna yang berikutnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Sahabat muslim sekalian, kembali lagi di Share It bersama saya. Kali ini kita akan mendengarkan curhatan dari netizen yang insya Allah akan dibacakan oleh barista kita. Kita akan kupas dari sisi Asmaul Husna. Kita lihat Asmaul Husna dalam curhatan-curhatan berikut ini. Baik. Izin Ustaz, saya Ya. ini membacakan pertanyaan netizen yang udah dikumpulin nih sama teman-teman kru kita semua. Ya, Pertanyaan yang pertama, Ustadz,
Beberapa waktu lalu saya sempat membaca artikel ada seleb TikTok yang mengalami kecelakaan motor di Bandung bersama temannya. Ya. Nah, si almarhumah ini yang dibonceng ini tiba-tiba jatuh hingga masuk ke kolong sebuah truk dan seketika langsung meninggal dunia. Nah, semasa hidupnya, almarhumah rajin membuat konten baju muslimah dan dakwah sosial di media. Kehidupannya pun itu ya yang baik-baik lah di media, Ustadz. Bukan hanya dikenal sebagai seleb TikTok, si almarhumah ini ternyata juga seorang hafizah. Dia adalah penghafal Al-Quran. Penghafal Quran ya. Ya, jadi salah satu penggemarnya ada yang mengatakan bahwa kepergian almarhumah tersebut bisa digolongkan mati syahid. Benarkah Ustadz orang yang meninggal karena kecelakaan maut tergolong syahid? Benarkah mereka akan diampuni dosanya, amal baiknya diterima dan masuk surga tanpa hisab? Ya, insya Allah. Ya, mati syahid. Ya. Syahid artinya, itu salah satu asmaul husna. Syahid itu artinya maha menyaksikan dan disaksikan. Jadi orang yang mati syahid adalah orang yang kematiannya disaksikan dan dihadiri para malaikat-malaikat. Oh, begitu. Ya, atau dia saat meninggal melihat malaikat-malaikat rahmat ya. Iya. Nah, syahid menyaksikan artinya. Subhanallah ya. Allah memberikan kematian syahid itu bukan cuma di medan tempur. Iya. Tapi Allah memberikan pahala mati syahid. Jadi pahala mati syahid. Iya. Orang ini mendapatkan pahala mati syahid. Sebagaimana orang mati di medan tempur. Siapa saja. Itu dalam hadis disebutkan adalah orang yang mati karena wabah. Ada orang yang mati karena sakit perut. Ada orang mati karena tenggelam. Dan orang yang mati karena benturan kata Nabi. Oh, bisa Tertiban dikategorikan gitu. kecelakaan. Nah, kata para ulama, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan orang yang mati karena benturan daripada kendaraan itu tabrakan itu termasuk mati syahid. Apalagi kalau kita lihat backgroundnya tadi, subhanallah. Iya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kematian yang tertiban gitu ya atau kecelakaan itu bukan berarti kematian yang tidak mulia. Ya kan? Betul, ya. Bukan berarti kita tidak bisa mengatakan orang yang kecelakaan meninggal dunia kemudian tidak mulia. Lihat siapa dulu. Kenapa? Kadang-kadang kematian yang bersifat seperti itu, tabrak, itu justru membuat dosa-dosanya menjadi terhapus. Oke. Termasuk sakratul maut yang kita bahas tadi. Kenapa Nabi sakratul mautnya agak berat? Iya. Untuk kemudian menghapus seluruh dosa-dosanya dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Oke. Nah, ini juga mungkin bisa demikian ya. Sehingga mati terbaik itu tidak harus di masjid. Tidak harus sambil sholat begitu, Ustaz ya. Tidak harus. Nabi matinya di mana? Di pangkuan rumah, istri ya, Aisyah betul. radhiyallahu Iya. anha. Jadi orang mati baik apa? Mati sedangkan dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mati yang terbaik. Jadi mau dia ketabrak, mau dia ketiban, kalau dia sedang dalam menjalankan kebaikan atau dalam perjalanan menuju kebaikan, maka orang itu mati dalam keadaan baik insya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat video viral seorang public figure yang mendadak meninggal dunia di usia yang sangat muda. Almarhumah ini wafat pada usia 32 tahun Ustadz. Meninggalkan suami dan 3 orang anaknya. Nah, beberapa bulan sebelum meninggal, artis ini sempat membuat pengakuan kepada para followersnya bahwa ia sudah 4 tahun mendapat kiriman santet oleh seseorang yang iri pada hidupnya. Bukan tanpa bukti, si almarhumah juga menunjukkan hasil ronsen yang memperlihatkan ada sebuah benda asing di dalam tubuhnya. Banyak sebagian penggemar yang menduga kematian si almarhumah ini karena santet tersebut, Ustaz. Namun tak sedikit yang menyebut kematiannya ini murni takdir dari Allah. Nah, apakah santet atau guna-guna itu memang bisa menjadi sebab kematian, Ustaz? Iya. Ada surat yang justru diturunkan dalam rangka kita menamengi diri kita sebagai penjagaan kita dari sihir atau dari santet itu. Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ ada wa min syarrin naffasati fil uqad. Fil uqad itu artinya dukun, tukang santet yang meniup-niup pada bungkul. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa santet, sihir itu memang ada. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, itu bisa memisahkan antara suami istri.
sihir itu, Iya. santet itu. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, maka sebagian ulama mengatakan bahwa santet, sihir itu memang Ada. ada. Oke. Gitu. Tapi walaupun ada, itu tidak akan terjadi tanpa takdir Allah. Jadi mati mau dengan santet, tidak dengan santet, itu semuanya takdir Allah. Buktinya Oke. tidak semua orang yang kena santet mati. Betul, iya. Ya cuma jalannya saja kena santet. Oh gitu. Jalannya saja kena santet. Ya mudah-mudahan musibah yang menimpa itu kemudian bisa membersihkan dosa-dosanya. Oke. Nah baik. disinilah kita perlu ketika kita melihat persantetan jadi Iya, nggak apa-apa sih Ustaz. persantetan. Disinilah kita itu kan agak nggak logis ya kelihatannya, Iya betul. tapi ada. Oke. Disitulah pentingnya kita dekat sama Allah, dekat kepada Menjaga. yang maha menjaga, Al-Hafiz, Hmm. ya, dekat kepada yang maha menghalangi, Al-Mani', Oke. maha mencegah. Nah, kenapa ini faktor-faktor ini kan nggak agak logis, itu. Iya. Agak-agak apa namanya abstrak gitu. Betul. Maka tidak mungkin itu hanya kita tangani dengan hal-hal yang material gitu. Itu harus spiritual, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik Asmaul Husna. Oke. Baik Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Ustaz. Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalami mimpi yang agak aneh. Dalam mimpi tersebut, saya sedang terbaring menggigil dari ujung rambut hingga ujung kaki. Telinga saya terus-terusan berdengung, pusar, dahi, ubun-ubun berdenyut dengan kencang. Mata dan telinga sayu, kaki sulit bergerak. Setelah terbangun dari mimpi, saya mencoba mentafsirkan mimpi yang saya alami. Ternyata saya baru mengetahui bahwa mimpi aneh yang dialaminya itu adalah tanda-tanda 100 hari menuju kematian. Ustadz, bolehkah kita menceritakan kepada orang lain perihal tanda-tanda kematian yang mulai kita rasakan? Jika tanda-tanda kematian semakin nyata, bagaimana cara menghadapi kematian tanpa ketakutan? Subhanallah. Ini ya menafsirkan sendiri mimpi Nah, ya ya. betul. Dia 100 hari. menafsirkan sendiri, Ustaz. Luar biasa. Ya. Yang pertama ya, mimpi itu ada 3 macam. Yang Oke. pertama mimpi bisikan hati. Yang berikutnya itu adalah ditakut-takuti setan. Hmm. Dan yang ketiga adalah kabar gembira dari Allah. Apa itu bisikan hati? Jadi mimpi itu bisa memang bisikan hati yang sifatnya kita memikirkan sesuatu sebelum tidur gitu. Itu terjadi. Terlalu Dalam serius, akhirnya ke bawah mimpi gitu. Oke. Atau habis nonton horor gitu ya. Iya. Habis melihat film kematian gitu. Itu bisa bisikan hati. Bisa juga memang setan datang dalam mimpi kita itu untuk menakut-nakuti kita. Oke. Nah, karena itulah dalam agama kita kalau kita mimpi seperti itu bukan ditafsirkan kalau mimpi-mimpi buruk seperti itu. Agama kita mengajarkan bagaimana kalau mimpi buruk kemudian meludah ke kiri kalau tidak salah ya. Iya. Dalam hadis Nabi itu Hmm. hendaklah dia Ketika terbangun itu terbangun meludah, ke kiri. tapi bukan meludah beneran ya. Meludah beneran kasihan. Gitu aja. Bukan dikeluarin. Iya. Kemudian membaca doa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu merubah posisi tidur. Gitu. Itu yang diajarkan. Dan kalau mimpi jelek tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Kalau mimpi buruk. Iya. Karena itu bisa menjadi sugesti. Betul. Tapi kalau mimpi baik boleh diceritakan kepada orang lain. Nah tadi pertanyaannya kan, bagaimana supaya kita tidak melihat kematian itu dengan rasa takut. Betul. Bertemu kepada yang kaya, takut nggak yang maha kaya? Bertemu dengan yang maha penyayang, takut nggak? Oh tidak takut. Bertemu kepada yang maha mengampuni, takut nggak? Tentu tidak, Ustaz. Bertemu kepada yang memiliki segalanya, takut nggak? Enggak. Enggak. Bertemu dengan yang selama ini memberikan segalanya kepada kita, takut nggak? Enggak, senang malah, Ustaz. Kan kita penasaran ingin Iya. ketemu dengan Allah, pencipta kita. Iya. Dengan Allah yang selama ini memberikan segalanya untuk kita. Oke. Tidak ada yang lebih baik dari Allah. Tidak ada. Ketemu ibu senang nggak? Ya, senang. Ketemu ayah, Senang. lalu ketemu sang pencipta ayah ibu kita. Lebih senang. Itu caranya, perspektifnya. Gitu. Jadi itu bisa menghilangkan rasa takut kita untuk menghadapi kematian tersebut. Oh, tapi saya banyak salah, Ustaz. Siapa yang maha pengampun? Allah SWT. Siapa yang maha pemaaf? Allah. Allah.
Kalau kita baik, dia maha membalas asyakur, kebaikan dengan berlipat ganda. Kalau kita dosa, Allah juga maha pengampun. Gak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kita harus tetap yakin bahwasanya Allah tetap akan mengampuni, begitu Ustaz? Iya, betul, tetap akan mengampuni. Dan Allah sediakan terminal pengampunan itu di dunia, di alam kubur, atau nanti di akhirat. Di akhirat, iya. Tinggal kita mau diampuni di mana, subhanallah. Oke. Lebih baik diampuni di dunia. Di dunia. Karena kalau di azab kubur kan Udah dia susah. pengampunannya kan berat gitu. Iya. Gitu. Oke, kita next Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya punya seorang teman yang sangat mencintai guru ngajinya. Ia mendapat kabar dari kampung bahwa guru ngajinya sedang sakit keras dan tidak ada satupun yang bisa menjaganya. Saking sayangnya, ia memutuskan berhenti bekerja dan langsung pulang untuk merawatnya. Setelah 1 tahun mendampingi pengobatan, guru ngajinya tersebut berpulang ke rahmatullah. Teman saya merasa kehilangan sosok guru sekaligus ayahnya. Ia sama sekali tak menyesal meninggalkan karir sekaligus gajinya yang sangat fantastis. Karena ia meyakini kelak di yaumul akhir orang-orang soleh seperti guru ngajinya akan mendatangkan syafaat. Apa benar Ustadz, orang yang semasa hidupnya lurus dan soleh memiliki hak untuk memberi syafaat pada orang lain sekalipun tidak ada hubungan darah? Ini menarik Ustadz. Soalnya setahu saya memberikan syafaat itu cuma Nabi Muhammad sih. Subhanallah. Iya. Pertama kita lihat kedermawanan sang anak ini. Ada orang dermawan dengan uang. Betul. Kalau anak ini bukan dengan uang, tapi dengan dirinya. Oke. Dia memberikan dirinya sampai resign kan. Iya betul. Ini sebuah kedermawanan yang tingkat tinggi. Berarti dia seperti orang yang memberikan jiwanya kan gitu. Iya. Makanya berjihad dengan harta dan jiwa kan. Subhanallah. Dari sini kita bisa melihat nama Allah Al-Jawad ya. Nama Allah yang Maha Dermawan ya. Jadi nama Allah Al-Karim. Ya, nama Allah Al-Wahhab. Nama-nama yang menunjukkan kedermawanan ada pada orang ini ya. Subhanallah. Sampai dia mengorbankan dirinya Untuk merawat itu tingkat kedermawan. Jadi ada dermawan yang sifatnya saya ngasih tapi yang saya sisakan lebih banyak kan, ada gitu kan, dermawan betul. juga kan. Ada yang saya ngasih lebih banyak, yang saya simpan lebih dikit. Itu juga belum berkorban. Betul. Tapi ada orang yang sampai berkorban gitu. Itu tingkat kedermawan yang sangat luar biasa. Oke. Dan kalau bicara syafaat tadi memang ada syafaat khusus yaitu syafaat Nabi Muhammad. Iya. Pada hari semua orang dibiarkan, saat itu orang minta syafaat kepada nabi-nabi dan hanya Nabi Muhammad yang diizinkan. Iya betul. Tapi ada syafaat bukan hanya milik Nabi. Milik orang-orang yang mati syahid, milik orang-orang yang siddiqin dan orang-orang yang soleh. Oke. Karena dalam Al-Quran disebutkan ya, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Jadi para ulama mengatakan berdasarkan ayat Quran, selain Nabi Muhammad, ada orang-orang yang memberikan syafaat dengan syarat orang itu diizinkan oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Oke. Kalau orang itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka boleh jadi Allah akan mengizinkan pada orang itu untuk memberikan syafaat. Nah, tadi mungkin kesolehan gurunya. Iya betul. Mudah-mudahan dia husnuzon, gurunya itu dicintai oleh Allah dan berharap gurunya nanti bisa menolong dia di hari kiamat. Itu sangat mungkin ya. Ini mungkin kayak ini saya cerita yang kalau kita berteman dengan penghafal Al-Quran, misalnya ketika nanti di surga mereka tidak melihat kita, memohon kepada Allah untuk menjemput kita di neraka. Betul. Atau teman dekat kita yang sama-sama di pengajian misalkan. Dan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, wala yashfa'una illa liman irtada. Ya Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Oke. Nah, ahlul Quran, ya itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Mungkin orang-orang soleh diridhoi oleh Allah. Maka banyak-banyak teman-teman orang soleh. Ya, bukan sama Pak Soleh doang ya. Orang yang soleh. Ya, orang-orang seperti itu mudah-mudahan bisa nyari kita nanti kalau dia masuk surga. Ya. Nanti cariin saya di surga ya. Oh, insya Allah Ustaz.
Berarti Mana kalau kita belum bisa menjadi orang soleh, minimal kita berteman dengan orang-orang yang soleh. berteman dan mencintai orang soleh. Oke. Subhanallah. Oke, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, beberapa tahun yang lalu saya sempat menyaksikan sakaratul maut ibu saya sendiri. Ustadz. Jauh sebelumnya, almarhumah memang sudah sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dari 3 bersaudara, hanya saya yang benar-benar all out untuk merawat almarhumah selama hampir 1 tahun lamanya. 7 hari menjelang kematian, saya melihat nafsu makannya Berkurang. bukan, meningkat Ustadz. Meningkat, Jadi sebelumnya nafsu dia mogok makan, Ah. susah makan, tiba-tiba nafsu makannya menjadi meningkat. Nah, terus saya pikir itu menjadi titik balik kesembuhannya. Nyatanya saya salah, justru hampir setiap malam ia seperti berhalusinasi. Katanya ia melihat ada 7 orang yang datang menghampiri dan menginterogasinya. Sampai akhirnya ibu saya menghembuskan nafas terakhirnya. Ustadz, apakah benar menjelang kematian seseorang itu akan dibawa flashback gitu ke perjalanan hidupnya masing-masing? Apakah perjalanan itu nyata atau sekedar fantasi saja? Iya, yang menarik tadi adalah cerita dia nafsu makan Iya, gitu ya. betul. Nah itulah saya katakan bahwa memang misteri kan, kematian itu misteri. Sampai mestinya secara logika dokter juga bilang kalau nafsu makannya nambah ini berarti. Harusnya sembuh. Nah makanya saya katakan nggak ada rumus kematian. Satu-satunya rumus kematian dia nggak punya rumus. Iya. Rumusnya dia tidak punya rumus. Iya itu maksud saya. Oke. Dia tidak punya rumus. Atau kalau mau bikin rumus kematian adalah orang yang sudah memang tiba ajalnya. Oke. Nah tadi pertanyaannya apa tadi yang terakhir? Dia itu seakan-akan dibawa flashback untuk melihat Ya. memori kehidupannya itu diputar, Ustaz. Jadi gini, ketika orang melihat kematian, kan dia melihat sesuatu yang selama ini mungkin dia kalau dia tidak yakin ada malaikat, Ya. ya, ada perpindahan ke alam yang lain, dia tidak yakin, maka saat itu dia terkejut. Oh ternyata ada ya. Bisa jadi kemudian dia ingat masa lalunya. Kalau dia jahat, dia akan menyesal. Dia ingat, takut. Oke. Nah, tapi kalau orang-orang soleh, ketika dia berjumpa dan selama ini dia yakin akan kembali kepada Allah, ada alam barzah. Iya. Maka ketika semacam itu dia mungkin senyum dan ingat amalan solehnya. Oh, gitu, Ustaz. Ya, tidak ada bukti atau dalil yang bisa menyebutkan apakah itu halusinasi Fantasi. fantasi, ya. ya, atau seperti apa, tidak ada dalil. Tapi memang kemungkinan orang di saat itu mengingat apa yang sudah dia lakukan. Kalau itu buruk dia akan menyesal, kalau itu lebih baik dia akan bahagia. Oke, Ustaz. Menarik sekali pembahasan kita tentang Iya. melihat Asmaul Husna dalam fenomena-fenomena kehidupan. Iya, Ustaz. Baik, ya, sahabat muslim sekalian, ya jangan kemana-mana. Kita akan melihat Asmaul Husna pada segmen-segmen berikutnya.